Sejak beberapa tahun terakhir, aku sama Aldi lumayan sering baca dan mantengin konten-konten seputar FIRE atau singkatan dari Financial Independent and Retire Early. Jadi guys, di Amerika ini komunitas FIRE udah banyak banget pengikutnya. Mereka adalah orang-orang yang kerja keras untuk nabung 70% dari pendapatannya untuk diinvestasiin ke reksadana indeks atau index funds sampai ke titik jumlah tertentu sehingga akhirnya mereka bisa pensiun dini dari kerjaan 9 to 5-nya. Karena passive income dari portfolio investasinya ini sudah cukup mengcover biaya hidup mereka sehari-hari. So that's the goal of FIRE community. Nah, salah satu kunci dari FIRE ini adalah financial minimalism. Makanya di episode ini aku excited banget ngobrol-ngobrol sama Cynthia, founder dari Life with Less, sebuah media yang banyak membahas seputar minimalism dan tips gimana caranya menerapkan prinsip hidup minimalis. Tapi yang agak sedikit beda nih, kita ngebahas gimana caranya prinsip hidup minimalis bisa menghasilkan cuan. Itu dia, karena judulnya tetap cuan lestari dong. Yuk dengerin obrolannya. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Cynthia. Aku mamahnya Life with Less. Dan Life with Less sendiri ini adalah sebuah komunitas dan juga suntuk di media untuk pecinta atau pegiat gaya hidup minimalis. Jadi kita memang fokus untuk mengenalkan dan juga mengajak teman-teman untuk mulai belajar jadi minimalis sesuai dengan campaign utama kita, gitu. Nah, kata-kata minimalis kan sebenarnya beberapa tahun ini udah lumayan mainstream banget ya, Sin. Tapi mungkin setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda nih dengan si konsep minimalism ini gitu. Nah, mungkin boleh nggak kita ceritain dulu nih dari perspektif kamu, kayak what do you think and how do you define minimalism? Oke. Benar banget. Minimalism itu memang bisa jadi banyak artinya karena setiap orang yang mengadaptasinya itu bisa jadi memang beda-beda ya sesuai sama preference dan juga keadaannya mereka masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan bisa disamarkan, gaya hidup minimalis itu sebenarnya adalah sebuah pola pikir sih, sebuah mindset, sebuah cara pandang. Mungkin Mbak Denia udah sering dengar yang namanya itu less is more, freedom, lebih banyak bersyukur, terus juga lebih banyak merasakan bahagia gitu dengan kita clutter free tadi gitu, dengan kita mengelilingi diri kita dengan apa yang esensial aja buat diri kita gitu. Oke. Nah, tadi kan kata kuncinya tuh apa yang essential buat kita gitu kan. Tapi what do you think the biggest misconceptions about minimalis gitu? Karena bener nggak sih kadang-kadang orang kan mikir apa jangan-jangan kalau jadi minimalis tuh nggak beli apa-apa gitu, baju cuma 2 gitu karena itu yang esensial, satu dipakai satu dicuci gitu. Terus dan di blog kamu kan juga banyak nih topik-topik seputar minimalism dan yang menurut aku tuh seru-seru banget gitu karena intriguing gitu, kayak minimalis yang maksimalis gitu. Nah ini tuh bisa dielaborate nggak sih? Dan mungkin nomor satu sih jawab dulu kayak apa the biggest misconceptions about minimalism gitu misalnya. Oke. Yang paling banyak banget miskonsepsinya tentang minimalisme itu adalah pertama, minimalis itu nggak boleh beli apa-apa. Memang itu yang paling banyak sih dibilangin. Soalnya banyak kan di YouTube Iya. gitu yang kayak nggak pakai tempat tidur, tinggal tidurnya pakai tikar gitu. Sebenarnya aku kalau misalkan dibikin di generalisasi kayak gitu, aku bisa jawab kayak sebenarnya minimalis sama miris tuh beda gitu kan. Iya sih. Sebenarnya kayak gini loh. Balik lagi ya ke di awal bahwa kita itu kan mengadaptasi gaya hidup minimalis dan memaknainya itu bisa jadi setiap orang akan berbeda gitu ya, sesuai sama kondisinya masing-masing. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa kalau misalkan mau belajar jadi minimalis, ya udah gue nggak boleh beli apa-apa lagi gitu, aku cuman hidup dengan apa yang sudah aku punya aja gitu. Padahal ya enggak, kita kan punya kebutuhan yang terus-menerus kita gunakan gitu ya, dan apa yang kita gunakan udah pasti bakalan habis ataupun rusak gitu kan, ada masa gunanya gitu. Dan ketika itu habis atau rusak ya kita bisa boleh membeli lagi gitu. Atau mungkin ketika apa yang sudah kita punya itu sudah tidak lagi menambahkan nilai untuk diri kita, itu berarti kita
bisa untuk menggantinya lagi gitu dengan barang yang baru yang bisa menggantikan barang lama tersebut gitu. Asalkan tadi kan kata kuncinya adalah barang yang lama mungkin sudah habis, barang lama mungkin sudah rusak, barang yang lama juga sudah tidak menambah nilai bagi diri kita gitu. Misalkan barang baju yang lama misalkan udah benar-benar sempit banget gitu, kayak misalkan dipakai sama aku yang habis melahirkan dan berat badannya misalkan naik berkilo-kilo lagi gitu misalkan ya. Jadi mungkin baju yang lama itu udah nggak mungkin aku pakai lagi dan tidak sesuai sama style aku. Atau contoh lebih dekatnya mungkin kayak tadinya aku nggak pakai hijab, terus sekarang aku mengubah diriku gitu ya menjadi orang mungkin muslimah yang pakai hijab gitu. Berarti kan baju-baju aku yang tadinya bolong-bolong tuh aku udah nggak mungkin pakai lagi. Berarti kan jadi sebenarnya minimalism itu nggak berarti kamu nggak boleh membeli apa-apa gitu. Kamu boleh membelinya, kamu boleh menambah barang baru ketika memang barangnya memang sudah selesai manfaatnya gitu. Terus kalau miskonsepsi yang kedua yang paling banyak ya, ibarat ranking nih, ranking kedua adalah minimalism itu sama dengan pelit. Sebenarnya nggak berarti pelit sih, tapi mungkin kita jauh lebih bisa mengontrol ya, jauh lebih bisa bijak sama apa yang kita keluarin, terutama dari sisi uang ya, finansial gitu. Kalau misalkan pelit belum tentu, karena orang-orang yang minimalis itu kan kalau beli sesuatu memang lebih mengedepankan kualitas dibandingin kuantitas. Bisa jadi aku membeli misalkan kasur untuk anakku gitu ya, jauh lebih mahal dibanding mungkin teman-teman yang belum belajar jadi minimalis gitu loh, yang belinya mungkin beli box baby box aja gitu, sedangkan aku belinya udah kasur yang gede tapi adjustable, tapi dia bisa lebih lebih tahan lama gitu, bisa dipakai sampai dia even sampai remaja gitu. Jadi kan spendingnya tuh belum tentu lebih kecil dibandingin sama teman-teman yang belum belajar jadi minimalis gitu, karena kita mengedepankan kualitas, durability-nya gitu, terus juga brandnya gitu ya, sesuai sama kriteria kita atau enggak, kayak gitu sih sebenarnya. Juga jadi inget teman aku cerita, jadi dia juga bilang bahwa ya emang bener sih, bukan berarti gue beli barang yang murah-murah tapi banyak, justru tapi malah kebalikan. Kayak misalnya nih yang hal kecil, gue karena pengen punya barang yang tahan lama, gue beli nih pisau untuk dapur yang grade-nya chef grade gitu, which is mahal kan, tapi itu barang bisa bertahun-tahun gue pakai gitu. Betul. Jadi I mean, Life with Less is one of the fastest growing community terkait minimalism nih gitu. Menurut kamu kenapa sih makin banyak orang yang makin relate nih sama topik ini? Pertama kali banget aku mengembangkan LWL, aku sadar banget followers aku itu banyak datang dari orang-orang yang tertarik sama sustainability. Jadi orang-orang yang follow kayak topik-topik terkait dengan zero waste ya, terkait dengan sustainability lah ya, itu mereka baru kenal sama Live It Less gitu. Jadi semakin banyak orang-orang yang sudah tertarik ke arah sustainability, dan sekarang memang begitu ya, lagi eranya sustainability ini lagi rising banget. Jadi si minimalisme ini juga ikutan keangkat gitu loh Mbak Denia. Kalau aku lihat ya, kalau aku pantau dari LWL sendiri gitu. Terus yang kedua, kalau kalau secara independen si minimalis ini semakin berkembang karena orang-orang tuh sudah mulai ngerti gitu, apalagi lagi pandemi gini ya, lagi pandemi yang tadinya mungkin biasanya menghibur diri itu harus keluar uang ya, harus keluar gitu kan, either ke mall beli sesuatu gitu ya, retail terapi, window shopping segala macam gitu ya, ke mall, terus juga mungkin traveling kemana-mana. Tapi pas lagi pandemi mereka dipaksa untuk mencari hiburan di rumah gitu loh, seminim mungkin untuk keluar rumah gitu kan. Jadi banyak orang mencari cara yang paling efektif dan efisien untuk hidup mereka gitu, dan disitulah mereka mulai mengenal yang namanya minimalism gitu. Karena apa yang kita lakukan di minimalism juga seperti itu kan, kita kayak nggak yang asal keluar uang untuk menghibur diri misalkan gitu ya, terus juga
nggak yang asal spending gitu kan. Terbukti bahwa pada saat pandemi juga orang-orang kan jadinya lebih mengontrol finansial mereka kan, lebih kayak ngeliat ini kira-kira mau spending ke mana nih, yang apakah ini dibutuhin untuk keluar saat ini atau enggak gitu, supaya menjaga finansial mereka itu nggak nggak loss lah pada saat keadaan yang tidak menentu seperti ini gitu. Jadi menurut aku dengan adanya pandemi ini juga membuat si minimalism ini semakin berkembang gitu. Terus yang ketiga adalah mungkin sudah banyak teman-teman juga yang sudah ngerasa hidupnya tuh terlalu complicated gitu. Kayak setiap hari kan kita dihadapi dengan berbagai macam pilihan, berbagai macam pertanyaan dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi gitu. Kayak bangun tidur ditanya, mau pakai baju apa hari ini, mau masak apa hari ini, mau kegiatan apa yang dilakuin pertama kali dan lain-lain. Dan dengan complicated life tersebut gitu, banyak orang yang juga mencari cara untuk bisa mensimplify si hidup mereka itu. Makanya mereka mencari cara-cara dan kenalah dengan si minimalisme ini gitu. Ya, jadi dengan berbagai macam komplikasi yang ada di hidup yang saat ini gitu ya, apalagi kan orang-orang memang udah kenal juga dengan istilah burnout dan lain-lain. That's why mereka mulai mengenal yang namanya minimalisme gitu. Karena cara-cara minimalisme itu cukup efektif untuk menjadi solusi dari masalah-masalah yang tadi aku sebutkan gitu. Iya. Nah, satu hal ya yang poin yang aku tadi tangkap dari yang kamu mention, memang kata-kata simplify our life itu tuh aku setuju banget ya, karena meskipun pandemi, tapi misalnya kayak kerjaan aku sekarang nih di rumah gitu, itu banyak banget kan zoom gitu. Terus itu juga Iya. dan social media itu kan juga jadi banyak distraksi kan gitu, terus kayak Betul. belum lagi kayak diskon sana sini gitu. Nah, um, dan aku sendiri juga ngerasain ketika memulai untuk mensimplify pilihan-pilihan, terus juga fokus terhadap hal-hal yang esensial, ternyata sebenarnya manfaat finansialnya juga berasa banget gitu. Kayak makanya buku yang aku tulis kemarin kan judulnya Hemat Sampah Pangkal Kaya, which is itu aku kayak nge-breakdown semua financial gain yang aku dapat dari mengurangi sampah gitu. Tapi sebenarnya mengurangi sampah tuh juga mengurangi barang yang aku konsumsi kan, essentially gitu. Dan akhirnya ketemu nih sama, ternyata banyak juga dibahas sama financial minimalism ya kan, Mbak Cynthia. Iya. Coba ceritain deh kayak financial minimalism itu tuh kayak apa sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau financial minimalis ya, itu sebenarnya lebih kepada salah satu jenis atau tipe orang dalam mengadaptasi gaya hidup minimalis aja sih. Jadi sebenarnya kalau kalau ditanya secara pakemnya gitu ya, secara standarnya minimalism itu kan nggak punya rules ya, nggak punya standar sesuatu, nggak punya teori yang memang ajak gitu. Dan that's why banyak banget orang-orang yang mengadaptasi gaya hidup minimalis itu disesuaikan dengan preferensinya mereka masing-masing. Makanya dibagi menjadi banyak jenis gitu. Ada yang financial minimalis, ada yang experiential minimalis gitu ya. Ada juga yang green minimalis gitu ya. Nah, kalau misalkan financial minimalis itu dia tuh jadi lebih, dia menjalani gaya hidup minimalis udah pasti karena memang tujuannya itu untuk mengontrol dan untuk lebih mensimplify finansialnya dia gitu loh, karena memang si orang yang menjalani ini memang mungkin punya tujuan tertentu untuk berhemat gitu ya, untuk mencapai financial goal tertentu gitu, makanya dia menjalani financial minimalis gitu. Dia lebih fokus kepada finansial gitu dalam menjalani si gaya hidup minimalisnya gitu.
Iya, jadi aku sendiri tuh akhirnya nemu si terms financial minimalist itu kan ada dari salah satu YouTuber favorit aku, namanya kayak Our Rich Journey. Jadi kayak ada satu keluarga gitu sih di Amerika. Jadi mereka tuh sebenarnya suami istri ini tuh kayak government officials. Jadi kayak mereka pegawai pemerintah. Terus mereka pensiun di umur 40 tahun. Dengan kalau nggak salah portfolio di pasar modal mereka atau dana pensiunnya mereka tuh sebesar 2 juta dolar karena mereka menerapkan si financial minimalism ini gitu. Jadi kayak mereka dari selama 7 tahun mereka kerja, mereka benar-benar saving like 70% dari income-nya mereka dengan menerapkan si prinsip-prinsip financial minimalism ini. Jadi mereka ikut satu community yang terkenal banget namanya FIRE. Jadi ada komunitas di Amerika namanya Financial Independent Retiree. Jadi tuh banyak diceritain nanti di Google. Jadi dia tuh menerapkan si financial minimalism ini sampai akhirnya dia bisa retire early gitu. Jadi kayak dia udah nggak kerja lagi gitu karena sehari-hari kehidupannya mereka udah cukup di cover sama portfolio atau passive income yang mereka terima dari si portfolio dana pensiunnya mereka gitu. Jadi itu sih sebenarnya salah satu yang aku drawn into banget gitu ya karena ternyata memang setelah kalau misalnya dipikir-pikir dan dihitung itu kan kayak kalau kita belanja barang-barang BM gitu ya yang banyak mau gitu diskon sana sini, tapi ternyata kalau diakumulasikan kan juga itu duit gitu. Like ada juga nih kayak satu akun yang aku suka banget quote-nya bahwa semua barang yang kita declutter itu dulunya duit gitu ya kan. Iya benar. Gitu. Nah, tapi uh, mungkin pertanyaan berikutnya adalah ketika misalnya nih kita udah mengurangi keinginan, terus kita udah selektif dalam membeli barang-barang, terus kayak fokus on the essential things gitu. Nah, what do you think the best way and most productive way we spend the money atau time yang kita udah kita coba kolek nih dengan prinsip-prinsip minimalism ini. Menurut kamu gimana tuh, Sin? Kalau dengan prinsip-prinsip minimalism, kalau misalkan kita mau spending money, sebenarnya sah-sah aja ya. Yang pertama itu yang perlu diingat karena kan miskonsepsinya kan katanya nggak boleh spending money ya. Jadi yang pertama yang perlu diingat adalah kalau misalkan mau spending money itu sah-sah aja asalkan teman-teman itu yang pertama banget sih harus tahu ya. Harus tahu memang lagi dalam keadaan yang membutuhkan untuk spending money gitu. Jadi setiap membeli sesuatu itu pasti berdasarkan dengan asas kebutuhan, bukan cuma asal lapar mata doang atau BM doang gitu ya, atau lucu-lucu doang atau tren doang gitu. Jadi harus beli berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah harus tahu kalau teman-teman tuh punya uangnya gitu. Karena banyak banget orang gitu, apalagi kemudahan teknologi ya sekarang badannya kayak kita di setiap aplikasi yang ada payment gateway-nya itu pasti ada pay letter-nya gitu kan. Memudahkan banget memang, tinggal klik doang terus bisa bayar di akhir bulan gitu kan. Atau kita bisa ada fitur save akun kredit card kita gitu ya. Jadi tinggal klik doang, mempermudah, nggak usah ketik lagi gitu kan. Itu sebenarnya memang cara-cara marketing aja sih supaya teman-teman tuh lebih cepat dalam check out barang yang mau dibeli gitu. Nah, jadi yang kedua yang perlu ditanemin adalah pastikan kalau teman-teman itu punya uangnya dalam membeli sesuatu gitu. Itu sebenarnya prinsip dasarnya. Nah, terus kalau perlu di breakdown lagi, sebenarnya kalau ketika mau spending money, ada banyak mindset berkonsumsi yang sebenarnya tuh mengarahkan kita pada mindless buying sih, tanpa kita sadari. Kayak yang pertama, itu buy now, cry later gitu kan. Itu sebenarnya tuh prinsip-prinsip atau mindset yang ngebikin kita tuh ya udah menimbulkan urgensi kan karena ada kata now-nya tadi gitu. Padahal yang benar adalah bukan buy now cry later gitu. Tapi pikir-pikir dulu sebelum beli supaya nggak cry later kan nantinya gitu. Jadi jauhin atau tinggalin si mindset tersebut gitu, buy now cry later. Terus juga ada
mumpung ada promo, terus juga ada mindset lebih baik nyesel beli dibanding nyesel nggak beli gitu kan. Prinsip-prinsip minimalism itu yang paling berperan penting adalah bagaimana kita berpikir atau bagaimana mindset kita atas berkonsumsi tadi sih, supaya kita jadinya nggak emotional spending gitu ya, nggak impulsif gitu. Terus terkait dengan emotional spending tadi, ini sebenarnya rumus yang selalu aku pakai adalah kalau misalkan lagi dalam keadaan emosional gitu ya, lagi dalam keadaan lapar, lagi dalam marah, senang gitu ya, atau segala macam, itu aku nggak boleh melakukan keputusan pembelian apapun. Jadi setiap melakukan keputusan pembelian itu harus dalam keadaan netral supaya kita bisa benar-benar mikir dengan jernih gitu. Ini sebenarnya butuh dibeli apa enggak, dan enggak lagi buru-buru gitu. Terus ada beberapa metode dari minimalism yang bisa dipakai gitu. Contohnya adalah 300/30. 300/30 ini adalah lokalisasi dari 30/30-nya The Minimalist. Jadi 30/30-nya The Minimalist itu kan mereka bilang bahwa ketika ada barang dengan harga lebih dari $30, maka kita masih tunggu 30 jam sampai dengan 30 hari kemudian gitu. Atau kita tanya ke diri kita, apakah barang tersebut mau dipakai dalam waktu 30 jam ke depan atau 30 hari ke depan. Kalau misalkan jawabannya enggak, ya berarti ya enggak urgent dan kita tidak harus membelinya pada saat itu juga gitu. Terus juga ada satu lagi metodenya itu sleep on all purchases. Jadi teman-teman bisa tunggu dulu lah sebelum melakukan pembelian supaya bisa memastikan memang pembelian yang dilakukan itu adalah mindful buying gitu, bukan mindless buying. Yang terakhir adalah teman-teman itu juga harus sadar bahwa konsumsi kita itu perjalanannya itu bukan cuman dari pada saat kita mau beli sampai dengan kita terima barangnya aja gitu, tapi juga sampai kita bertanggung jawab dengan barang yang kita punya gitu. Karena yang perlu diingat adalah setiap konsumsi kita itu pasti berdampak pada planet kan. Jadi rumusnya adalah less consumption itu sama dengan less waste. Jadi teman-teman kalau misalkan mau menjadi conscious consumer gitu ya, mau jadi konsumen yang memang bijak dan sadar dalam berkonsumsi, sadari bahwa perjalanan konsumsi kita itu dari hulu ke hilir gitu, dari pada saat kita membeli, kita memakai sampai dengan kita selesai menggunakannya gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh sampai di situ gitu. Pikirin ketika mau beli, nanti ini kalau misalkan barangnya udah selesai, gue bisa apain nih barangnya, apakah bisa di resell atau bisa di recycle dan lain-lain. Jadi itu juga semakin banyak layer dalam membeli, semakin mindful kita dalam mengeluarkan uang gitu. Oke. Nah, itu kan sebenarnya keinginan untuk membeli barang tuh sebenarnya kalau hari gini pasti awalnya gara-gara sosial media kan ya. Gara-gara konsumsi konten nih, apalagi konten itu tuh udah sesuatu hal yang kita konsumsi setiap hari kan, pasti nih most peoples nih. Makanya kita di Klinomik juga selalu bilang kalau pilah konten tuh sama pentingnya kayak memilah sampah gitu. Life with Less kan juga banyak sharing nih tentang cara-cara untuk digital detox gitu ya, atau logging off gitu. Nah, itu boleh diceritain gak, Sin? Iya, bener banget tadi statementnya bahwa pilah konten sama pentingnya dengan pilah sampah. Karena aku sendiri ngerasain kalau misalkan kita banyak gitu ya, kebanyakan megang handphone terus buka sosial media gitu ya terus-terusan, itu langsung kayak belum nyampe burnout sih, tapi kayak banyak banget hal yang tiba-tiba tuh numpuk gitu loh di pikiran. Baru scroll satu mikirin kontennya, terus begitu scroll lagi kan kita harus jump lagi ke another konten gitu kan. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar dalam memilah, bisa jadi kita kebawa emosi sama kontennya. Bisa jadi kita juga kemakan bahkan menjadi penyebar hoax gitu. Apalagi di masa pandemi kemarin kan, waktu awal-awal itu berasa banget
pentingnya kita memilah konten itu, pentingnya kita memilah media mana yang mau kita benar-benar percaya dan mau kita jadiin source utama dalam mengakses info COVID-19 gitu misalkan. Jadi menurutku kalau misalkan menjadi minimalis itu memang nggak cuma soal barang aja, tapi juga tentang bagaimana kita mengkonsumsi media gitu, termasuk sosial media atau konsumsi media dalam hal portal berita gitu sih. Nah, Sin, background kamu kan kalau nggak salah marketing ya. Boleh ceritain nggak sih dulu tuh awal mula sebelum mulai ngerjain Live with Less tuh sampai akhirnya kamu kecebur untuk ya Live with Less kan basically media juga ya gitu. Dulu aku tuh kerjanya memang di industri periklanan lebih banyak. Terus juga sempat bekerja di client side gitu ya, itu juga megang marketing itu. Jadi dari dulu, dari awal banget aku kuliah sampai dengan jadi wanita karir, itu memang banyak banget nanganin yang namanya iklan-iklan gitu ya. Terus juga bagaimana strategi brand dalam memasarkan produk gitu. Jadi aku kurang lebih udah kenal gitu ya sama cara-cara brand dalam melakukan marketing gitu. Terus pada saat lagi bekerja itu aku merasa memang pada saat itu tuh apa ya, sering banget sebagai seorang marketer gitu ya, sebagai seorang advertiser waktu itu aku tuh sering juga kemakan sama iklan-iklan yang yang beredar gitu kan, padahal sebenarnya belum terlalu butuh-butuh banget gitu. Terus juga ditambah sama peer pressure juga pada saat di lingkungan kerja waktu itu, kayak di lingkungan kerjaku sebagian besar orangnya itu love language-nya adalah giving. Jadi mereka tuh ketika kita ada apa ya, ada achievement sedikit gitu ya, atau ada perayaan sedikit gitu, itu pasti mereka saling ngasih ke sesama employee gitu. Dan si giving ini, kebiasaan budaya giving ini tuh jadinya kayak menyebar ke employee-employee yang lain. Tapi kan kantong antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu kan akan beda-beda ya. Sedangkan kalau misalkan kita nggak give back gitu ya, nggak ngasih hadiah balik, itu jadinya kayak dipertanyakan gitu. Dan itu juga menjadi salah satu spending terbesar aku dalam bersosialisasi pada saat itu. Jadi aku cukup punya banyak financial concern sebelum memulai Live with Less. Nah, pada saat aku lagi merasa konsumtif banget, terus juga nggak punya financial goal, nggak punya financial plan juga pada saat itu. Jadi nggak punya tabungan gitu ya, lagi senang-senangnya punya duit, tiba-tiba aku tuh ditempah sama keadaan yang gak enak. Misalnya kayak keluargaku tiba-tiba jatuh gitu ya karirnya. Jadi memaksa aku buat membiayai beberapa keuangan keluarga besar gitu. Jadi bingung banget pada saat itu karena lagi konsumtifnya dan gak punya financial plan. Jadi aku benar-benar ngerasa drop banget secara mental dan secara finansial. Terus bangkit pelan-pelan melalui aku ngejual barang-barang bekas aku gitu. Jadi awalnya tuh karena aku lagi konsumtifnya kan, jadinya aku banyak ngoleksi barang-barang kayak fashion, terus juga beauty products gitu. Dan ternyata beauty products dan fashion itu adalah investasi aku gitu, buat ngejual lagi untuk dapetin uang lagi untuk ngebantuin keluarga pada saat itu gitu. I see. Nah, dari situ dapat uang lumayan banyak gitu ya. Dapat uang lumayan banyak setiap bulan, sampai lemari aku tuh udah hampir habis gitu. Karena aku udah jual-jualin baju-baju dan beauty products aku yang aku punya yang emang gak aku pakai ternyata gitu kan. Dari situ aku mencintai yang namanya decluttering gitu. Terus aku cari-cari tahu tentang decluttering, tentang minimalism, semakin cinta deh. Karena ternyata sebenarnya aku tuh dari kecil diajarin
prinsip-prinsip minimalisme gitu sama keluarga. Cuman karena kita kan udah kenal lingkungan, udah kenal uang juga gitu ya, jadinya kabur deh tuh prinsip-prinsip si minimalismenya itu gitu kan. Nah begitu kenal sama metodenya dan juga apa namanya prinsipnya gitu ya, jadilah aku mendalami dan mau sharing nih lewat Life It Less gitu. Jadilah si Life It Less ini sebagai kayak self healing aku lah buat jurnal aku. Lama-lama besar gitu. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang lagi galau nih, misalnya yang kayak lagi bingung, lagi galau. Menurut kamu, if you can give them like a few tips ya, mulainya dari mana nih untuk mengatasi kegalauan itu? Oke. Galau ini galau apa nih? Misalnya galau kayak tadi ini yang Kayak aku lagi ngerasa krisis. kayak apa krisis, terus habis itu kayak aduh kok hidup gue ribet banget gitu, terus kayaknya mulai ada pertanyaan-pertanyaan kecil di dalam hati ini kan bisa jadi trigger ya. Nah itu tuh mulainya dari mana nih, Cin? Iya. Aku ngerasa banget waktu itu aku menamainya dengan quarter life crisis ya ternyata ya katanya ya, karena kayaknya krisisnya tuh bertubi-tubi gitu ya, udah dapat mental crisis juga finansial, peer pressure lah segala macam deh. Nah kalau teman-teman lagi ngerasain hal yang sama aku waktu itu, hal pertama yang bisa dilakuin adalah pause dulu sih, take a break dulu, jadi kayak jeda dulu gitu, ambil napas dulu dari rutinitas yang ada. Jadi waktu itu aku juga kayak sempet ngambil cuti gitu ya, ngambil cuti buat sekedar kayak diem aja gitu Mbak Deni. Iya. Sekedar kayak diem aja di rumah, cuman mau tahu sebenarnya nih gimana cara mengurai clutter yang ada di kepala kan. Itu kan sebenarnya harus diurai terlebih dahulu kan apa yang ada di kepala kita dulu kan, supaya bisa dapetin solusi-solusinya ke depan nih, mau gimana nih next actionnya gitu kan. Nah jadi aku take a break dulu, terus abis itu memang yang kedua adalah harus mengurai apa yang menjadi masalah kita gitu. Dan pada saat itu aku mengurainya dengan cerita ke orang yang aku percaya gitu ya. Bisa cerita, bisa juga menulis. Contohnya adalah pada saat itu aku membuat si Life It Less ini gitu, dengan memang harapan aku bisa menulis sebagai si self healing journal aku kan, si LWL ini. Jadi bisa diurai dengan cara bercerita ke orang lain, atau bisa ditulis gitu ya dengan journaling. Kan ada metode-metode journaling yang memang bisa releasing clutter gitu. Terus yang kedua adalah dengan kita mengurai clutter tadi, itu juga salah satu bentuk atau salah satu action dari decluttering kan. Biarpun declutteringnya itu tidak terlihat ya, bukan barang-barang, tapi yang ada di kepala kita dulu gitu. Jadi kita main decluttering dulu nih gitu, dengan cara si menulis tadi atau dengan bercerita kepada orang yang kita percaya gitu. Nah yang ketiga baru deh mungkin teman-teman bisa lebih banyak melakukan meditasi simpel ya, kayak misalkan nafas gitu ya. Kan ada yang intentional breathing gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kalau yang keempat, kalau aku ngelakuin decluttering fisik gitu, decluttering barang-barang yang ada, itu supaya sebenarnya aku mau ngerilis badan aku dari apa sih namanya tuh, aura negatif dari barang-barang yang tidak aku manfaatin gitu kan. Soalnya aku tuh percaya kalau misalkan ada barang yang gak bermanfaat di sekitar kita, dia tuh menimbulkan kayak vibrasi gitu Mbak Denia. Kalau aku pelajari memang begitu gitu kan. Dia biasanya berdebu, dia biasanya juga kayak adanya di ujung doang. Sebenarnya kita nggak suka makainya, tapi ya udah kita malas aja ngeluarin segala macam. Itu bikin kita jadi kayak nggak betah, bikin kita jadi malas, bikin kita jadi procrastinating gitu kan. Jadinya coba teman-teman udah mulai untuk decluttering fisiknya gitu, decluttering barang-barang yang ada di sekitar, supaya semakin fresh nih si kepalanya gitu. Jadi teman-teman yang tadinya galau mungkin bisa tahu kira-kira next action itu mau ngapain gitu.
Oke, thank you banget sharing tipsnya ya, Cynthia. Mungkin last questions nih. Untuk kita kan selalu percaya there's always room for improvement kan. Nah, harapan ke depan ini buat Life with Less apa nih? Apakah kalian mau ada inisiatif minimalism atau pokoknya harapan ke depan kalian tuh untuk Life with Less apa nih? Harapannya aku pengen Life with Less ini yang tadinya memang jadi komunitas ya. Aku pengen bisa lebih lebar, bisa jadi benar-benar jadi media sih buat teman-teman gitu untuk mencari sumber tentang gaya hidup minimalis gitu. Karena kan memang di Indonesia itu udah terkenal stigmanya gitu, dan kita juga kayak terlena sama stigma ini sih kan. Katanya kita itu konsumennya kita adalah konsumen yang sangat konsumtif gitu katanya. Terus kita gara-gara stigma itu jadinya ya udah terlena aja dan emang kita wujudin gitu kan. Nah, dengan adanya Life with Less, aku kepingin teman-teman itu bisa mulai shifting, bisa mulai belajar jadi minimalis, bisa mulai lebih bijak berkonsumsi, terus juga bisa jadi sadar bahwa konsumsi kita itu sangat berdampak kepada lingkungan, berdampak pada finansial kita pastinya gitu. Jadi semakin banyak orang-orang yang sadar sih sama konsumsinya. Itu aja sih. You're listening to Clinomic Radio, cerita seputar cuan lestari, hidup lestari, dan konten lestari. See you in the next episode. Bye!